Tahu nggak Gunung Everest? Jadi katanya kalau kalian naik ke Gunung Everest, kalian bakal ketemu mayat putri tidur ini berbaring di atas salju. Gak pernah dibawa turun dari atas gunung tersebut. Jadi ini tuh kisah nyata di tahun 1998 di mana ada seorang wanita bernama Frances ACTF yang berasal dari Amerika. Jadi wanita itu naik ke atas Gunung Everest bersama dengan suaminya yang bernama Sergei. Jadi mereka tuh punya tujuan lain naik ke atas sana, bukan hanya cuma sekedar mendaki gunung, karena mereka punya tujuan lain yaitu ingin mencatat sebuah sejarah sebagai wanita pertama yang mendaki gunung tersebut dari Amerika. Mendaki Gunung Everest tanpa menggunakan oksigen tambahan. Sehingga pendakian itu menjadikan pendakian yang lebih berbahaya dan juga lebih memakan waktu yang lama. Selama beberapa hari itu mereka itu naik turun dari camp mereka menuju ke atas. Hal ini disebabkan karena cuacanya itu ekstrim dan tentu saja tubuh mereka itu menjadi lemah setiap harinya. Dan sampai pada akhirnya di Mei 1998 mereka berdua itu memang berhasil mencapai puncak tanpa oksigen tambahan. Namun salahnya itu mereka sampai ke sana ketika jam itu sudah jam sore dan itu jam-jamnya para pendaki itu harusnya turun dari puncak. Jadi mereka berdua ini memutuskan untuk turun dari puncaknya itu, tapi gerakan mereka itu semakin lambat karena mereka itu mengalami hipoksia, kehilangan kontrol tubuh. Dan bahkan dalam perjalanan itu dia sama suaminya ini terpisah. Sergei ini mengira kalau istrinya itu berada tepat di belakangnya. Mengira itu istrinya ngikutin dari belakang, tapi ternyata ketika dia sudah sampai di bawah, dia baru sadar kalau ternyata istrinya itu nggak ngikut dari belakang. Dan yang ternyata Frances itu terkurung dalam badai salju dalam kegelapan. Namun ada beberapa pendaki dari Uzbekistan yang mengatakan bahwa pada pagi hari itu sempat melihat Frances dan tentunya masih dalam keadaan hidup. Tapi kondisinya itu udah kritis parah, baiknya parah, kemudian dia mengalami hipotermia hingga dia tidak bisa jalan, kemudian ngomongnya itu udah nggak jelas karena nggak ada oksigen dan hampir nggak bergerak. Jadi mereka ini sebenarnya bermaksud untuk menolong, tapi tinggian 8.000 meter itu, apalagi ini sudah termasuk dalam zona yang namanya itu zona kematian atau dead zone, sehingga tidak memungkinkan untuk menarik orang pada saat itu, karena menarik satu orang di situ sama dengan menarik ratusan kilogram beratnya. Ditambah lagi jalurnya sempit, kemudian anginnya kencang, oksigennya tipis, sehingga akhirnya membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan Frances di situ demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri tentunya. Kemudian suaminya tadi yang menyadari bahwa istrinya tidak ikut dari belakang, istrinya itu ketinggalan dan nyasar, dia akhirnya memutuskan untuk naik kembali ke atas untuk mencari istrinya tanpa membawa oksigen. Dan hal ini tuh menyebabkan keadaan menjadi jauh lebih parah karena setelah beberapa hari kemudian benar aja Sergei ditemukan di jalur curam, diduga tergelincir saat mencari Frances istrinya. Sedangkan Frances itu tetap terbaring di jalur pendakian utama dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, kemudian mata tertutup. Suhunya pun minus puluhan derajat, kemudian tubuh membuatku sempurna, tidak membusuk. Jadi membuat para pendaki yang melewati situ itu menemukan dia, hingga dia dijuluki sebagai The Sleeping Beauty of Everest. Jadi selama 10 tahun setiap pendaki yang melewati jalur situ lihat kondisi tubuh si Frances itu mustahil untuk dilakukan evakuasi. Sampai di tahun 2007 akhirnya ada seorang pendaki yang bernama Lan Hul. Dia mencoba untuk membuat sebuah tim kecil dan melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Ia membuat peristirahatan terakhir yang lebih layak untuk Frances, sehingga nggak diliatin orang bolak-balik kayak begitu. Karena memang mereka itu nggak bisa membawa Frances turun dari gunung. Jadi mereka menggunakan kuat tenaga untuk memindahkan seenggaknya Frances dari jalur pendakian, sehingga tak lagi dilihat kemudian sembarang di foto-foto. Jadi dia itu dipindahkan ke bagian bawah tebing itu guys, tapi si tubuhnya menggunakan bendera Amerika.